Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Permana Putra. Saya ingin mempresentasikan tentang penelitian hukum beserta tujuannya. Hal ini digambarkan oleh Sutanyo Wignyo-Subroto telah mengemukakan adanya 4 tipe penelitian hukum sebagai berikut. Yang pertama, penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif. Yang kedua adalah penelitian yang berupa usaha penemu asas-asas dan dasar falsafah hukum positif. Yang ketiga adalah berupa usaha penemuan hukum inkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Yang keempat adalah penelitian hukum yang berupa studi empiris dan menemukan teori-teori mengenai terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dilihat dari tipe pembagian yang dilakukan oleh Wignyo-Subroto, penelitian hukum yang dapat dijelaskan bahwa penelitian hukum ini memiliki lingkup yang luas. Penelitian hukum memiliki keterkaitan dengan cara seseorang peneliti hukum dalam memaknai hukum. Apapun pengertian yang diberikan oleh peneliti hukum, yang jelas bahwa peneliti hukum itu dilakukan secara sistematis menggunakan pola berpikir tertentu yang dilakukan terhadap hukum sebagai kaidah ilmu pengetahuan atau sebagai kenyataan. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan secara masalah secara tepat, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat dirumuskan sebagai hipotesa. Berikutnya, untuk menggambarkan secara lengkap aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku individu atau perilaku kelompok tanpa didahului oleh hipotesa. Berikutnya, untuk mendapatkan keterangan frekuensi peristiwa hukum. Berikutnya, untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan dan sebab. Salah satu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai kaidah apabila hukum terpandang sebagai sebuah kaidah yang dirumuskan secara otonom tanpa ada kaitannya dengan masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, umumnya diterima bahwa data dasar yang diperlukan adalah data-data sekunder. Berikutnya, tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum inventarisasi hukum positif. Penelitian hukum inventarisasi merupakan sebuah kegiatan penelitian sebelum seseorang meneliti lebih jauh di dalam penelitian inkognito. Penelitian asas, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, penelitian hukum lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian inventarisasi hukum positif merupakan data yang wajib apabila seorang peneliti hukum meneliti hukum normatif. Yang ketiga adalah konsepsi yang memandang bahwa hukum identik dengan keputusan-keputusan para hakim di pengadilan dan keputusan para tetua adat. Berdasarkan konsep yang demikian, maka penelitian ditekankan pada pengumpulan keputusan hakim atau ketua-ketua adat dalam memutuskan sebuah konflik yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Sutikno Wignyo-Subroto mengatakan terdapat 3 bagian pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian inventarisasi hukum, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan manakah norma-norma yang disebut sebagai norma hukum positif, dan mana yang harus dikelompokkan sebagai norma sosial. Yang kedua, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai hukum positif, mengorganisasi norma-norma dan dikumpulkan menjadi suatu sistem yang komprehensif.
Dengan demikian, penelitian inventarisasi hukum positif bukanlah sebatas pada aktivitas mengumpulkan peraturan semata, akan tetapi juga memberikan koreksi-koreksi peraturan-peraturan dalam sebuah sistem yang komprehensif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.